Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afradia Kansa dengan NIM 22811334027 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman web. Berikut adalah pengertian dari HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang akan menafsirkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk yang benar. Meskipun HTML memiliki dasar aturan yang kuat, standar untuk versi baru masih terus berkembang. Pengguna mungkin menemukan bahwa setiap web browser di pasar dapat mendukung variasi HTML yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengertian dari CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa yang memungkinkan pengembang web mengontrol gaya dan tata letak halaman web. Style sheet atau CSS berisi aturan-aturan untuk mengatur tampilan elemen di halaman web atau seluruh situs. CSS ini membantu pengguna membuat halaman web terlihat lebih menarik dan konsisten secara visual, seperti mengatur link, font, warna, dan ukuran. Ini tidak menambahkan konten ke dalam web, tetapi hanya memperbaiki tampilannya, yang juga mengatur standar HTML dan menentukan spesifikasi CSS. Selanjutnya adalah HTML tag dan CSS precedence. Jadi setiap tipe style sheet juga memiliki tingkat prioritas atau precedence yang berbeda dalam hubungannya dengan yang lain. Karena setiap style sheet atau lembar gaya memiliki tingkat prioritas yang berbeda, maka ketiga jenis style sheet dapat digunakan pada satu halaman web. Nah, berikut ini adalah cara untuk memprioritaskan tag. Yang pertama, tag HTML menimpa semua tag lainnya. Yang kedua, tag inline CSS menggantikan tag yang embedded dan linked text. Yang ketiga, text embedded CSS menggantikan linked tag. Yang terakhir, tag linked CSS tidak akan menimpa tag lainnya. Nah, berikut ini adalah sinteks untuk CSS. Nah, apapun jenis style sheet yang pengguna gunakan, maka harus menggunakan pernyataan style untuk menentukan style. Nah, berikut ini merupakan contoh pernyataan style yang digunakan dalam embedded atau external style sheet. Nah, pada contoh tersebut itu ada yang namanya selektor. Nah, selektor ini adalah perintah dari browser command yang biasanya tag HTML yang ingin diformat. Ini adalah bagian dari pernyataan style yang mengidentifikasi elemen halaman. Dalam contoh tersebut, sektornya itu adalah P atau tag paragraf yang kemudian diikuti oleh properti yang merupakan atribut yang ingin pengguna gunakan. Contohnya font family, font size, dan color itu merupakan properti pada style sheet di atas. Nah, nilainya itu menentukan nilai properti. Nah, untuk titik 2 setelah properti kemudian diikuti dengan nilai dan diapit dengan tanda kurung kurawal. Nah, selanjutnya ini adalah pernyataan style yang embedded atau disematkan. Nah, itu dapat ditulis ulang menjadi inline style sheet sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya lagi ada pernyataan style jenis embedded atau extended. Jika nilai properti berisi lebih dari satu kata, itu harus diapit dengan tanda kutip
seperti contoh di slide ini. Nah, jika pengguna ingin menyertakan lebih dari satu properti, maka harus memisahkannya dengan titik koma. Jika memiliki beberapa selektor yang akan memerlukan format yang sama, maka pengguna dapat mengelompokkannya dengan hanya memisahkannya dengan koma. Nah, jika pengguna memiliki jenis elemen yang sama, akan tetapi perlu memformatnya secara berbeda, selektor dapat memungkinkan pengguna untuk melakukannya. Nah, misalnya mungkin pengguna ingin menampilkan dua jenis paragraf dalam halaman web dengan ketentuan satu di tengah dan yang lainnya rata kanan. Nah, format pernyataan style untuk paragraf yang menggunakan pernyataan embedded dan extended style akan terlihat seperti contoh di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan ke paragraf mana CSS ini yang harus diterapkan, maka cukup tempatkan kelas dalam tag paragraf seperti contoh ini. Nah, selanjutnya yaitu ada properti style sheet dan opsi terkaitnya. Nah, untuk contohnya itu ada di bawah ini. Nah, style sheet itu memungkinkan pengguna untuk mengontrol banyak nilai properti yang berbeda untuk berbagai elemen di halaman web. Nah, ada 6 properti utama dan opsi terkait yang bisa digunakan di style sheet. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, oke, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Jadi dari materi tersebut bisa disimpulkan menjadi HTML adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Versi HTML asli dikembangkan oleh tim Berners-Lee yang juga merupakan salah satu pencipta World Wide Web atau WWW. Seperti halnya HTML, style sheet juga mengikuti standar dan aturan bahasa yang ditetapkan. Nah, bahasa ini disebut Cascading Style Sheet atau CSS, memungkinkan pengembang web untuk menulis pernyataan kode yang mengontrol gaya elemen pada halaman web. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan interaktivitas halaman web adalah melalui penggunaan script. Bahasa script dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman yang tidak kompleks, seperti bahasa pemrograman lainnya. JavaScript terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Hal yang membedakan JavaScript dengan yang lain salah satunya bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Jadi sekian presentasi atau pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.